Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi waktu untuk belajar bareng tentang database. Pada sesi kali ini kita akan belajar DML tetapi dengan menggunakan beberapa tabel. Kalau di sesi sebelumnya kita hanya menggunakan satu tabel. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa tabel sekaligus sebagai sumber dari informasi yang akan kita tampilkan kepada user melalui aplikasi yang kita buat. Di sini kita akan bagaimana cara menampilkan, mengubah, kemudian menghapus, tetapi dengan sumber beberapa tabel. Materi ini nanti akan sangat berguna ketika kita nanti mengimplementasikan database kita ke dalam suatu sistem yang bisa dibuat menggunakan sistem berbasis web, berbasis desktop, atau bahkan berbasis mobile seperti Android atau iOS. Oke, baik. Bagaimana cara kita menampilkan data dari berbagai tabel? Di sini ada materi join antar tabel ya. Sintak dari query untuk menampilkan beberapa tabel adalah seperti ini. Jadi ada select, kemudian ada tabel 1 titik. Jadi tabel 1 itu nama tabelnya. Kemudian kolom 1, kemudian tabel 1 titik kolom 2 dan seterusnya sampai tabel ke 1 kolom ke n. Jadi yang mau ditampilkan pada tabel 1 itu kolom apa saja nanti disebutkan di sini. Kemudian koma, ada tabel 2 titik kolom 1 dan seterusnya sampai kolom ke n. Nah, from-nya di sini adalah tabel 1, tabel 2, tabel ke n. Jadi kolom-kolom yang akan ditampilkan dari beberapa tabel itu disebutkan di sini. Jadi select itu menampilkan apa saja yang mau ditampilkan dari tabel apa. Nah, ini disebutkan di sini. Kemudian where-nya, kondisi ini adalah sintak dari menyeleksi dari beberapa tabel. Kemudian relasi antar tabelnya. Jadi database yang akan kita buat project dari pelatihan ini atau pembelajaran kali ini adalah relasi antar tabelnya seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tabel yang relasinya sudah ditentukan. Jadi ada KRS, ada kolom NIM, ID kelas, dan nilai. NIM itu adalah foreign key. Ini foreign key dari tabel mahasiswa, yaitu kolom NIM. Kemudian ada ID kelas, ini adalah foreign key dari tabel kelas, yaitu kolom ID kelas. Dan seterusnya, ada dosen, ada mata kuliah, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini ada Cartesian product. Di sini akan menampilkan kombinasi dari tabel-tabel. Seperti ini ya. Jadi tadi sintak yang sudah ditentukan atau sintak umum dari seleksi beberapa tabel tadi di slide kedua ya. Nah, ini contohnya. Yang akan ditampilkan adalah tabel mahasiswa, kemudian tabel KRS. Ini di from-nya itu mahasiswa dan KRS. Nah, yang ditampilkan pada tabel mahasiswa adalah NIM. Nah, NIM. Kita akan menampilkan NIM, kemudian menampilkan nama, menampilkan ID kelas, dan menampilkan nilai. Di sini NIM itu berasal dari tabel mahasiswa, maka diawali dengan nama tabel dulu, mahasiswa, kemudian ini titik NIM, kemudian mahasiswa titik nama, kemudian KRS titik ID kelas. Berarti ID kelas berasal dari tabel KRS, kemudian nilai berasal dari tabel KRS juga. Nah, kalau seperti ini tidak ada where-nya. Berarti nanti di tabel mahasiswa, NIM, nama, dan seterusnya akan tampil banyak sekali.
karena akan ditampilkan dipasangkan dengan tabel mahasiswa dan KRS. Contoh dari Cartesian Product. Nah, kita menggunakan database akademik yang sudah saya lampirkan ke teman-teman semua ya. Kita ke database akademik. Di sini terdiri dari 5 tabel, yaitu tabel KRS, tabel mahasiswa, tabel kelas, tabel mata kuliah, dan dosen. Di sini sudah ada relasinya masing-masing ya. Tuh. Nah, di sini caranya apa? Kita menggunakan query di sini. Ada tabel, ada query ya. Di sini query ya. Query, new query. Nah, tadi apa? Nah, cara mudah untuk mengetikkan query adalah kita di select, kemudian ada from, kemudian ada where. Nah, di sini diingat bahwa query atau sintak query itu adalah tidak case sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil tidak berpengaruh, kecuali nama filenya atau nama kolomnya itu baru berpengaruh. Tetapi kalau mengetikkan di software Navigate atau PHP-Admin itu belum berpengaruh. Berpengaruhnya di mana? Berpengaruhnya adalah ketika nanti diimplementasikan ke dalam pemrograman, misalkan web atau Java itu. Nah, di sini ada where. Nah, karena tadi di where-nya itu belum ada ya, belum kita pakai select. Nah, kita selectnya apa tadi? From-nya adalah dari tabel mahasiswa. Kemudian ada tabel KRS. Nah, KRS yang ditampilkan pada tabel mahasiswa adalah NIM. Berarti di sini ada mahasiswa titik NIM. Kemudian ada mahasiswa titik nama ya. Nama. Kemudian apa lagi? Ada dari tabel KRS yaitu kolom ID kelas. Aduh. Ada ID kelas, kemudian ada tabel KRS, kolom nilai. From KRS mahasiswa. Oke, kita run. Hore, ada yang error. Apa yang error? Unknown kolom KRS. Ternyata tidak ada KRS. Oh, ini maaf titik ya. Karena berarti ini KRS itu adalah kolom kalau sudah seperti ini. Maka ini ada salah. Ini titik ya. Titik. ID kelas. Oke, kita run. Nah, di sini ada banyak sekali. Suripin, Melia Saputri, ID kelas 3, nilainya 2. Ini rancu, datanya tidak benar ya, karena akan dipasang-pasangkan. Kalau kita lihat di aslinya, di tabel KRS ini hanya terisi berapa ini? Hanya berisi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Menurut tabel mahasiswa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, yang tampil berapa? Ternyata yang ditampil pada ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ada 9 data. Ini tidak valid ya kalau tidak pakai where. Oke, seperti itu. Ini di Cartesian Product. Sini untuk mempersingkat dari pengetikan sintak atau query, kita menggunakan yang namanya alias. Nah, di sini ada alias. Alias itu nama lain ya. Contohnya Sevina alias Sevi, atau Vina Aryani alias Vina. Nah, daripada ngetik Vina Aryani sampai berulang-ulang, mending disingkat ya menjadi Vina saja gitu. Vina saja juga panjang ya, Vina. Seperti itu. Nah, contohnya di sini ya. Selectnya apa? Alias 1 titik kolom, alias 2 titik kolom, ini sintaknya. Nah, contohnya di sini ada mahasiswa spasi M. Itu berarti aliasnya namanya M. KRS dialiaskan dengan
K. Tuh. Mahasiswa dialiaskan M, KRS dialiaskan K. Berarti ketika memanggil ini cukup M. Kalau tadi kan mahasiswa titik nim, mahasiswa titik nama. Nah, sekarang menjadi M titik nim, M titik nama. Tadinya KRS dialiaskan K, maka di sini K titik ID kelas, K titik nilai. Itu jadi lebih singkat daripada yang tadi ya, daripada yang tadi. Kalau dibandingkan dengan yang ini, nah ini mahasiswa titik nim, mahasiswa titik nama. Nah ini lebih panjang. Ini baru 2 yang diseleksi. Kita bayangkan kalau nanti yang ditampilkan adalah banyak record ya, atau banyak kolom, maka mengetikkan mahasiswa ini banyak sekali. Tuh. Ini bisa dialiaskan seperti ini. Ini bisa dialiaskan, berarti ini mahasiswa spasi M, KRS spasi K. Berarti nanti pemanggilannya gimana? M titik nim, kemudian M titik nama, kemudian K titik ID, ID kelas, kemudian K titik nilai ya. Kalau kita jalankan sama saja hasilnya. Ini untuk mempersingkat atau penggunaan alias. Itu ya. Oke. Mengetikkan alias bisa di spasi atau dikasih kata as. Mahasiswa as M, KRS as K. Nah, tergantung teman-teman mudah yang mana. Kalau dibaca sih lebih mudah yang ini. Ada asnya. As M, as K. Nah, jadi di sini sama. Hasilnya nanti akan sama. Sama enggak? Oh, ternyata beda ya. Add line 1. From mahasiswa as M, KRS as K. M nim, M nama, K, ID kelas, K, nilai. Sebentar. Oh maaf, salah ya. Tadi ada terseleksi kemudian ras as selected. Oke, di sini. Jadi nanti sama saja ya. Ini hasilnya adalah sama. Daripada mengetikkan nama tabelnya lebih baik dialiaskan. Oke, mudah-mudahan sampai sini teman-teman bisa memahami. Kita lanjut ya. Lanjut. Ini alias. Nah, ini adalah dasar teman-teman memahami dari join antar tabel. Jadi join antar tabel di sini teman-teman harus paham konsep dari yang akan saya jelaskan di penjelasan kali ini. Di sini ada tabel X. Nama tabelnya adalah X, nama kolomnya adalah A dan B. X, kemudian nama kolomnya adalah A dan B. Kemudian ada tabel Y. Yang kedua adalah ada tabel Y. Nama kolomnya adalah B dan C. B dan C. B ini, oh maaf, B yang ini, ya. B ini adalah nanti berrelasi dengan kolom B pada tabel X. Jadi yang berrelasi adalah kolom B. Begitu ya. Oke. Saya kasih ilustrasi ini. Ada query select XA, berarti X ini adalah nama tabelnya ya, A adalah nama kolomnya. Select X titik A, kemudian X titik B, berarti ini ditampilkan semua. Y titik B dan Y titik C dari tabel X dan tabel Y. Jika seperti ini, sintaknya ditampilkan seperti ini, maka akan tampil berapa kali? 1, 2, 3, 4 kali 3, 1, 2, 3. Berarti akan tampil 12
data. Akan tampil 12 record. A1B1. Ini A1 B1 akan dipasangkan dengan B2C2. B2C2 pada tabel Y. B2C2. Kemudian baris yang kedua A2B2. A2B2 dipasangkan dengan B2C2 lagi. Akan dipasangkan dengan baris pertama pada tabel Y. Sampai ini 4. 4 dipasangkan dengan tabel ini semua. Ini 4 kali, ini 4 kali, ini juga 4 kali. Di sini ya. Berarti setelah ini 4 selesai, ini baru A1B1. A1B1 dipasangkan dengan baris kedua. Dan seterusnya. Ini sampai 12 kali. Ini data yang jarang digunakan ini. Jarang digunakan. Kalau teman-teman mengetikkan seperti ini, tidak ada error di sintaknya. Karena ini benar. Cuman data yang ditampilkan nanti tidak valid, tidak sesuai yang kita butuhkan. Nah, kalau ini ada where-nya, teman-teman, di sini ada where-nya. Jadi kita yang ditampilkan adalah sesuai dengan syarat. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Ini, di mana yang XB itu sama dengan YB. Jadi XB, X tabel X pada kolom B, kolom B pada tabel X yang sama dengan kolom B pada tabel Y. Jadi yang sama itu yang mana? B1 sama enggak? Tidak ada. B2 sama, berarti B2 ini sama. B2 ini sama dengan pada tabel B2 yang ini. Ini sama ya, sama. Maka ini akan ditampilkan A2 B2. A2 ini ya. A2 B2 dipasangkan dengan B2C2. B2C2. Kemudian yang sama lagi mana? Yang B2 lagi. B2 ini sama. A3 B2. A3B2 dipasangkan dengan ini lagi karena ini sama B2C2 ya. Kemudian A4 ini B4 yang sama kan B4, ini juga B4. A4B4 dipasangkan dengan B4C4 pada tabel Y. Nah, ini akan tampil 3 data karena yang sama adalah ada 3. 1 2, kemudian ada di tabel ini ada 3. Itu ya yang sama. Nah, kalau ini ada left join. Apa itu left? Left adalah kiri. Ada left join. Select X A, X B, Y B, Y C. From X left join Y on X titik B, Y sama dengan Y titik B. Itu left join itu kiri. Jadi kalau seperti ini, yang kiri adalah yang X. From X. Jadi yang diseleksi adalah tabel X dan tabel Y. Teman-teman harus memahami left itu adalah kiri. Jadi yang sebelah kiri yang mana? Yang sebelah kiri adalah yang X. Yang sebelah kanan adalah yang Y. Kalau penggunaan left join, maka tabel pada X itu akan ditampilkan semua. Teman-teman bisa diperhatikan, tabel pada X itu akan ditampilkan semua. A1, B1. Dilihat di sini di tabel X ini ya. Nah, tabel X ini saya ganti warna jadi apa? Hijau ya, hijau. Pada tabel X ini ada 4 data. 1, 2, 3, 4. Ada 4 data. A1, B1 ini akan tampil semua. A1, B1, A2, B2, A3, B2, A4, B4. Akan dipasangkan dengan tabel Y yang apa? Yang sama. Jadi yang sama. B2C2 ini sama. Jadi nanti akan tampil hampir mirip dengan ini. Cuman yang di tabel X tidak mempunyai pasangan atau tidak ada yang sama, maka dia akan dipasangkan dengan 0. Bisa dipahami ya? Oke.
Gunakan misalkan saya mau menampilkan data mahasiswa beserta nilainya. Data mahasiswa beserta nilainya. Seandainya teman-teman menggunakan yang ini, yang tanpa left join, maka yang tampil adalah hanya mahasiswa yang mempunyai nilai. Mahasiswa yang mempunyai nilai atau yang mempunyai pasangan. Tetapi jika saya menggunakan left join, pakai left join ini ya, left join, maka nanti akan menampilkan semua data mahasiswa dan nilai, termasuk mahasiswa yang tidak mempunyai nilai. Ini bisa digunakan, dimanfaatkan, misalkan mahasiswa semester 3 MI, nilai mata kuliah pemrograman basis data lanjut itu nilainya berapa saja. Kalau saya menggunakan yang tanpa left join, maka saya tidak akan mengetahui mahasiswa yang nilainya kosong atau mahasiswa yang belum mempunyai nilai. Tapi seandainya saya pakai left join, saya akan mengetahui semua mahasiswa MI semester 3 itu nilainya berapa saja, termasuk yang tidak mengikuti kuliah, bahkan atau yang tidak mempunyai nilai. Itu ya left join. Kalau right join itu kebalikannya. Kalau right join itu yang ditampilkan adalah kolom atau tabel yang sebelah kanan. Jadi yaitu yang kolom Y. Jika Y itu tidak mempunyai pasangan atau tidak ada yang sama pada tabel X, maka dia akan dipasangkan dengan 0. Ini dipasangkan dengan 0. Ini B3, C3 kan tidak ada yang sama nih. B3 di tabel X itu tidak ada B3. Maka ini dipasangkan dengan 0. Itu ya, bedanya X sama Y hanya sebelah kanan dan kiri. Kalau left join itu yang ditampilkan adalah tabel X atau tabel pada sebelah kiri. Kalau right join itu yang tampilkan semua adalah tabel pada sebelah kanan. Nah, kemudian ada full join. Selain left, right, itu ada full join. Kalau full join akan ditampilkan semuanya, termasuk yang tidak punya pasangan. Nah, yang tidak punya pasangan nanti akan dipasangkan dengan 0. Ini ya. Yang tidak punya pasangan tabel X adalah B1. Kalau di tabel Y adalah B3. Maka dipasangkan dengan 0. Apa itu equijoin? Equijoin penggabungan antar tabel yang menggunakan operator sama dengan pada kondisi dalam klausa where untuk membandingkan satu kolom dengan kolom lainnya. Nah, jadi ini seperti yang saya contohkan tadi di awal ya. Nah, di sini nih. Nah, ini pada where klausanya sama dengan ini, sama dengan. Ini adalah yang namanya equijoin. Equijoin ya. Kemudian ada left join seperti yang tadi. Ini penjelasan dari yang pengetahuan awal tadi, left join. Contoh left join. Saya contohkan ya. Saya mau menampilkan mahasiswa beserta nilainya. Berarti ada select, kemudian from, ada, kalau left join berarti tidak ada where-nya. From mahasiswa as M, kemudian left join KRS, kolom nilai kan ada di tabel KRS as K on. Nah, ini on M titik nim sama dengan K titik nim, sama ya. Yang nimnya sama, jadi yang nimnya sama nanti akan ditampilkan. Select
M titik nim, M-nya besar ya, M titik nim, koma, M titik nama, K titik nilai. Saya tampilkan. Nah, nih. Mahasiswanya ada berapa? Mahasiswanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 mahasiswa. Ada 9 mahasiswa. Kalau kita ditampilkan mahasiswa, ditampil mahasiswa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 mahasiswa. Semuanya tampil ya. Semuanya tampil. Tampil, dan yang tidak mempunyai nilai siapa? Oh, Suripin. Suripin itu tidak mempunyai nilai. Nih, Farida Melia itu punya nilai 2 dan titik. Kalau ini ditampilkan misalkan ID kelasnya ya. ID kelas. Sebelum ini ada K titik ID kelas. Aduh. Hore, ada yang error. Add line 2. Oh, ini tidak ada komanya. Terakhiran tidak ada komanya. Nah, ini ID kelas Farida Melia. ID kelas 1 nilainya 0. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan left join. Bedanya kalau tidak menggunakan left join. Saya tidak menggunakan left join. Mahasiswa ASM dan koma KRS ASKA where M titik nim sama dengan K titik nim. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini malah 9 yang tampil ya. Ada 9 sesuai dengan data yang ada di sana. Jadi di tabel KRS ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 tapi yang tampil hanya 9 ya. Ada 9. Yang NIM-nya ada yang tidak sama. Jadi di sini ada NIM yang tidak sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak ada, 6-nya tidak ada. Jadi 5 dan 6 tidak tampil. NIM 5 dan 6 tidak tampil. Kalau kita lihat, NIM 5 dan 6 tidak tampil. Ya, NIM 5 dan 6 tidak tampil. Karena dia tidak ada pada tabel KRS. Itu ya, itu contohnya. Ini left join. Nah, ketika menggunakan left join, ini masih bisa dikasih where. Nah, di sini masih bisa dikasih where lagi. Jadi di sini sudah ada on nim sama dengan k nim. Di sini masih ditambah where. Seperti itu ya. Nah, where-nya itu sama dengan ketika kita belajar DML dalam satu tabel. Kalau di sini yang saya contohkan di sini berarti contohnya apa? Yang nama like A berarti yang namanya mengandung huruf A. Itu ya. Yang namanya mengandung huruf A. Itu contohnya. Ada right join, ini sama sih, cuman bedanya itu toh. Full join, kalau full join ini nanti akan dipasangkan ya. Nah, yang namanya like A. Seperti itu contoh left join, right join, dan right join. Contoh lagi, saya akan menampilkan apa contohnya? Mahasiswa yang nilai mahasiswa yang berasal dari mana nih? Mahasiswa, alamatnya mana saja? Wonosobo ya, yang Wonosobo ya. Oke, saya akan menampilkan data mahasiswa beserta nilainya yang berasal dari Wonosobo. Jadi gimana caranya? Select select from
mahasiswa spasi M atau as M ya, sama saja. KRS spasi K, ini saya ganti as. Jadi sama saja, saya menggunakan spasi dan as itu sama ya. K. Oh, ini pakai left join, maaf. M left join KRS as K on M titik nim sama dengan K titik nim. Ini ada where. Selectnya apa yang ditampilkan adalah M titik nim, kemudian M titik nama, kemudian M titik alamat, kemudian K titik ID kelas, kemudian K titik nilai. Yang apa? Adalah yang ditampilkan adalah where yang M titik alamat sama dengan pakai tanda petik ya, diingat Wonosobo. Nah, yang berasal dari Wonosobo. Nah, yang tampil hanya berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mahasiswa yang berasal dari Wonosobo. Yang dari yang dari Banjarnegara, Madiun itu tidak tampil. Hanya yang dari Wonosobo saja. Oke, kayak gitu ya contohnya. Jadi penggunaannya seperti itu. Ya, saya kira mudah dipahami. Teman-teman bisa belajar dari sumber lain juga selain dari yang saya share di sini. Nah, untuk part kedua nanti kita belajar tentang agregasi. Ini ya, query beberapa tabel dengan agregasi. Agregasi itu apa? Ada penghitungannya di situ. Ada count, ada sum. Nah, misalkan saya menampilkan jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa berasal dari Wonosobo itu ada berapa? Ini nanti dihitung. Kemudian jumlah rata-rata nilai atau rata-rata nilai dari kelas itu rata-rata nilainya berapa? Itu nanti bisa diselesaikan dengan MySQL. Jadi nanti misalkan teman-teman mau mengimplementasikan ke aplikasi atau sistem dengan web, DLP atau Visual Basic itu tinggal memanggil saja. Query-nya sudah di dalam MySQL-nya. Atau di PHP Admin, di PHP nanti kan juga nanti ada sintak yang di situ adalah berisi sintak MySQL. Jadi ini database memang sangat perlu diperhatikan karena nanti sistem tanpa database itu nonsen. Itu hanya sebagai sistem statis ya, tidak dinamis. Seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.